Ya, dan untuk membahas hal ini kita telah terhubung dengan Head of Strategic Partnership dan Investor Relations dari Goto Group, Bapak Regi Susanto. Selamat pagi, Pak Regi. Selamat pagi Mbak Syafina, dan terima kasih untuk waktunya. Iya, baik Pak. Tadi kami juga menginformasikan bahwa Goto baru saja melaporkan pendapatan bruto 22,9 triliun rupiah di 2022. Dan angka ini naik 35% secara year on year atau jika kita bandingkan dengan 2021. Apa sebenarnya arti dari peningkatan yang berhasil diraih oleh Goto ini, Pak? Betul sekali Mbak Syafina, kami sangat gembira bisa mencatat kinerja yang positif selama tahun 2022 ini. Di tahun 2022, kami mencatatkan nilai transaksi bruto atau GTV sebesar 613 triliun. Ini naik sebesar 33% secara year on year. Nah, selebihnya, EBITDA yang disesuaikan atau adjusted EBITDA di kuartal keempat 2022 meningkat 52% dibandingkan tahun sebelumnya atau 15% dibandingkan kuartal sebelumnya. Perbaikan kinerja ini sudah terjadi selama 4 kuartal secara berturut-turut. Dan kami sangat gembira bisa mencatat kinerja yang positif ini. Oke, jadi bisa dikatakan kinerja Goto ini bergerak sangat positif ya, Pak ya? Betul sekali, Mbak Syafina. Nah, peningkatan yang konsisten ini membuat kami makin yakin dan makin optimis bahwa target profitabilitas di tahun ini untuk mencapai adjusted EBITDA positif pada kuartal keempat akan bisa tercapai. Ini sebenarnya lebih cepat 4 sampai 6 kuartal dibandingkan dari estimasi kami sebelumnya. Bagi masyarakat Indonesia yang mengandalkan platform Gojek, Tokopedia, dan GoPay, tentunya ini kabar yang baik. Kita sudah berada pada jalur yang benar untuk menjadi bisnis yang berkelanjutan. Nah, ketika GoTo bisa mandiri secara finansial, kami akan bisa terus melayani jutaan pengguna dan mitra kami sampai jauh ke depan. Iya, tapi berdasarkan informasi yang kami himpun Pak Regi, Goto ini masih membukukan rugi bersih di 19,5 triliun rupiah di kuartal 4 tahun 2022. Sebagian besar ini bersifat non-kas dan juga non-operasional. Bisa dijelaskan ataupun dielaborasikan lebih lanjut Pak, apa sebenarnya arti non-kas dan non-operasional ini dan realnya ketika beban non-kas ini jadinya berapa Pak? Betul sekali Mbak Syafina. Nah, ini di mana semua investor ini perlu betul-betul mencermati karena kerugian kami tersebut sebagian besar adalah karena aspek non-kas maupun peristiwa yang hanya dilakukan satu kali. Ini sebenarnya tidak mencerminkan kinerja bisnis inti perseroan dan juga tidak mempengaruhi posisi kas dari perusahaan. Yang paling besar itu adalah impairment pada goodwill. Nilainya sebesar 11 triliun rupiah. Penyesuaian ini sifatnya non-kas. Dan memang secara accounting ini perlu dilakukan secara tahunan. Karena ini terkait penggabungan antara Gojek dan Tokopedia. Kemudian ada juga beberapa beban yang terjadi hanya sekali terkait dengan restrukturisasi. Semua ini sifatnya adalah non-kas. Sehingga itu tidak berpengaruh pada posisi kas kami yang sangat-sangat kuat. Jadi kalau kita melepaskan berbagai beban tersebut, rugi bersih kami pada kuartal keempat 2022 sebenarnya adalah sekitar 6,5 triliun rupiah. Ini justru membaik 36% dibandingkan tahun sebelumnya. Hmm, kami juga mengetahui Goto ini terus melakukan efisiensi. Nah, efisiensi apa lagi yang akan dilakukan sampai bisa mampu mencetak laba, Pak? Apakah ada efisiensi dari segi sumber daya manusia atau mungkin beban biaya, seperti apa, Pak? Tentu sebagai suatu perusahaan, kami akan terus menjalankan efisiensi. Di kuartal keempat tahun 2022, kami berhasil memangkas biaya promosi dan pemasaran sebesar 34% secara year on year. Langkah-langkah efisiensi dan disiplin dalam mengelola biaya akan terus kami lanjutkan. Disiplin dalam mengelola biaya ini juga sudah membuahkan hasil di awal tahun 2023, di mana di 2 bulan pertama tahun ini, kinerja GoTo terus membaik secara signifikan.
dengan tren adjusted EBITDA membaik sekitar 40% dibandingkan dengan kuartal keempat di tahun 2022. Hmm, berarti apa aja Pak yang menjadi fokus dari efisiensi biaya perusahaan? Kalau tadi Bapak sempat menyebutkan biaya promosi, apakah ada efisiensi di biaya lainnya Pak? Ada 3 hal yang menjadi fokus kami tahun ini. Pertama, kami akan berfokus pada bisnis layanan inti kami, yaitu on-demand services, e-commerce, dan fintech. Karena 3 layanan ini sudah menunjukkan kemampuannya untuk menopang GoTo menjadi bisnis yang sustainable. Kedua, kami akan berfokus pada konsumen setia kami dengan memberikan layanan dan produk yang lebih terintegrasi antara Gojek, Tokopedia, dan GoPay. Integrasi ini akan mendorong pertumbuhan jangka panjang karena manfaat yang dirasakan oleh konsumen setia menggunakan berbagai platform kami akan semakin meningkatkan frekuensi transaksi mereka. Jadi ada beberapa produk yang akan kami terus kembangkan. Contohnya itu adalah seperti GoTransit. GoTransit ini adalah solusi multimoda kami untuk pengguna transportasi umum. GoCorp ini layanan baru kami untuk berbagai perusahaan supaya bisa mengatur perjalanan dinas mereka. GoFood Hemat ini adalah layanan ekonomis kami untuk pemesanan makanan, dan GoPay Later Cicil ini adalah produk pinjaman kami untuk berbelanja di Tokopedia. Yang ketiga, kami akan melakukan pengurangan beban usaha. Ini akan mulai dari konsolidasi fungsi-fungsi yang serupa, efisiensi biaya promosi, dan integrasi teknologi. Semua ini akan membuat operasional GoTo semakin optimal. Hmm, berarti dengan adanya perbaikan ataupun perbaikan dari adjusted EBITDA di 4 kuartal berturut-turut, ini optimis ya Pak bahwa akan bisa mencapai target profitabilitas yang diinginkan? Betul sekali Mbak Syafina, kami sangat optimis bahwa karena gabungan pertumbuhan bisnis, fokus pada layanan inti, dan konsumen setia, serta optimisasi biaya, ini semua akan membawa GoTo mencapai adjusted EBITDA positif menjelang akhir tahun 2023. Hmm, tapi dari sejak awal kita berdiskusi, Bapak selalu mention adjusted EBITDA sebagai patokan untuk profitabilitas. Kenapa sih Pak menggunakan tolak ukur dari adjusted EBITDA ini? Sebenarnya kan rasio ini banyak ya Pak untuk bisa mengukur profitabilitas. Nah, memang EBITDA yang disesuaikan menurut kami adalah indikator penting untuk mengukur langkah persoalan kami mencapai kemandirian secara finansial. Adjusted EBITDA ini menandakan bahwa perusahaan menghasilkan arus kas positif, dan ini akan baik untuk mendorong pertumbuhan kami. EBITDA yang disesuaikan positif artinya GoTo telah berhasil membukukan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan beban operasional. Jadi ini akan mencakup fixed cost maupun variable cost kami. Indikator ini sangat lazim digunakan oleh perusahaan lain yang sejenis dan merupakan tolak ukur yang sangat relevan bagi perusahaan Hmm, teknologi seperti itu. baik. Sekarang kita ketahui bahwa Gotoh sudah berhasil memperbaiki adjusted EBITDA-nya di 4 kuartal sebelumnya dan menargetkan adjusted EBITDA yang positif juga pada kuartal 4 di tahun ini. Apa saja Pak langkah yang akan diambil oleh Gotoh untuk bisa lebih financially independent, Pak? Betul Mbak Syafina, memang kami mengumumkan percepatan langkah kami menuju profitabilitas. Dengan melihat kinerja kami di tahun sebelumnya, kami menargetkan adjusted EBITDA group kami akan bisa positif pada kuartal keempat tahun ini. Ini seperti yang tadi saya katakan sebelumnya adalah lebih cepat 4-6 kuartal daripada estimasi sebelumnya. Mhm. Di mana kita juga lihat tren pada 2 bulan pertama ini sudah sangat positif, sehingga kami on track untuk mencapai target ini. Nah, sebagai informasi tambahan, posisi kas dari GoTo ini juga sangat kuat. Kami ada kas sebesar 29 triliun rupiah pada akhir tahun 2022. Ini akan sangat cukup untuk mencapai arus kas operasional positif. Dan ini berarti kita tidak akan membutuhkan pendanaan eksternal tambahan.
Berarti target adjusted EBITDA yang positif di tahun 2023 ini bahkan bisa lebih cepat 4 sampai dengan 6 kuartal jika dibandingkan dengan panduan sebelumnya ya Pak ya? Karena tentunya ini kabar baik bagi investor, tapi apakah ada alasan khusus mengapa ini dipercepat Pak? Menjadi perusahaan yang mandiri secara finansial, ini adalah tujuan kami sejak awal. Kita tidak ingin menjadi perusahaan yang burning cash gitu. Nah, terlebih lagi sejak kami IPO tahun lalu. Jadi memang ini adalah suatu tujuan yang kami ingin capai. Sepanjang tahun 2022, kami telah melakukan banyak hal untuk mempercepat langkah menuju profitabilitas. Dengan fokus pada optimisasi pendapatan, pengelolaan beban secara disiplin, serta pengembangan produk dan layanan yang lebih terintegrasi di seluruh ekosistem GoTo. Kini kita udah mencapai skala yang begitu besar setelah merger antara Gojek dan Tokopedia. Sudah saatnya kita menaruh profitabilitas jangka panjang sebagai prioritas utama kami. Profitabilitas ini menjadi faktor yang lebih penting daripada sekedar pertumbuhan yang pesat. Ini Oke. karena kami ingin proaktif, karena kami tetap ingin menjadi yang terbaik di industri. Makanya kita harus memberikan layanan yang paling menjawab kebutuhan pengguna dan mitra kami. Ini akan butuh inovasi yang terus-menerus, dan inovasi ini hanya akan bisa terjadi bila GoTo mencapai kemandirian secara finansial. Ya.